Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya yang hadir masih diberikan kemampuan untuk berbuat ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya untuk kita dan kita mampu untuk mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca suratul Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-8 dari surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha nuli paring ilham sapa Allah ing nafas, fujuraha ing alane nafas, wa taqwaha lan takwane nafas. Al-ilham utawi ilham iku iqa'u syai' numibaaken suci-wici fin nafsi ing dalem awa-awaan utawa ing dalem jiwa. Qala Ibnu Abbasin arrafaha, aweh ngerti sapa Allah ing nafas. Qala Sa'id bin Jubair alzamaha, netepaken sapa Allah ing nafas fujuraha ing alane utawa jahate nafas, wa taqwaha lan taqwane nafas. Wa qila lan ten ucapaken ja'ala dateaken sapa Allah zalika ing mangkono-mangkono iku fiha ing dalam nafas bitaufiqihi kelawan taufiqi Allah iyaha maring iyaha ing nafas lit taqwa maring taqwa, bitaufiqihi kelawan taufiqi Allah iyaha ing nafas lit taqwa maring taqwa, wa khidlanihi lan nyasarakane Allah iyaha maring nafas lil fujuri maring kejahatan, kealanan. Hadirin rahimakumullah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat ini menjadi dalil bagi ahli sunnati wal jamaah bahwa kebaikan dan keburukan itu terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu, apakah itu berupa kejahatan, berupa keburukan, atau berupa kebaikan, ketakwaan, ketaatan, semuanya itu terjadi dengan ketentuan, dengan takdir, dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah kita meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah adalah bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ini meliputi segala sesuatu selain Allah, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Para nabi yang mereka adalah afdalu al-makhluqat, makhluk yang paling mulia, itu Allah yang menciptakannya. Demikian juga iblis, asyayatin, setan-setan, itu mereka adalah makhluk yang terburuk. Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga yang telah menciptakannya. Allah yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tadi sudah kita katakan bahwa prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
Allah atau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berupa apapun itu terjadi dengan ciptaan Allah, dengan iradah Allah, dengan kudrah Allah, dengan ilmu Allah. Semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menentukan adanya baik dari segi sifat maupun waktunya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan terjadinya sesuatu itu, baik itu kebaikan atau keburukan, kapan terjadinya, seperti apa kejadiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukannya pada azal dan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini penting untuk ditegaskan, karena ada ajaran di luar ahli sunnah wal jamaah, ada golongan di luar ahli sunnah wal jamaah yang akidahnya menyimpang dari akidah ini, yaitu kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah mereka mengatakan bahwa kebaikan itu Allah yang menciptakannya. Kalau keburukan itu bukan Allah yang menciptakannya, tetapi makhluk itu sendiri yang menciptakannya. Sebagian Qadariyah mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia yang ikhtiyariyah, yang terjadi dengan kehendak manusia, itu bukan Allah yang menciptakannya, tetapi manusia itu sendiri yang menciptakannya. Sedangkan perbuatan manusia yang ittirariyah, yang terjadi tanpa dengan kehendak manusia, itu baru Allah yang menciptakannya. Jadi menurut mereka ada sebagian makhluk itu Allah yang menciptakannya, ada sebagian yang bukan Allah yang menciptakannya, tetapi makhluk itu sendiri yang menciptakannya. Sehingga mereka secara tidak langsung meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Bahkan bukan hanya pencipta itu bukan hanya dua, tetapi jumlahnya ribuan, bahkan jutaan, karena setiap makhluk itu menciptakan menurut kelompok Al-Qadariyah ini. Keyakinan ini bertentangan dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran ditegaskan wa khalaqa kulla syai', dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Wa qaddarahu taqdira, dan Allah telah mentakdirkan segala sesuatu itu. Segala sesuatu, kulla syai', artinya apa? Segala sesuatu selain Allah, Allah yang telah menciptakannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, meliputi semuanya, baik itu bendanya maupun perbuatannya. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan perbuatannya. Karena perbuatan itu juga selain Allah, maka Allah juga yang menciptakan perbuatan manusia. Perbuatan manusia meliputi ikhtiyariyah, ittirariyah, yang dengan kehendak kita, misalnya kita makan, kita minum, kita berjalan, kita berbicara, ini perbuatan kita yang terjadinya ada unsur kehendak kita. Ini Allah yang menciptakannya pada diri kita. Demikian juga perbuatan yang ittirariyah, ketika misalnya kita kedinginan, kemudian badan kita, bibir kita bergetar, terjadi tanpa kehendak kita. Detak jantung
aliran darah, terjadi perbuatan ada pada diri kita, terjadi tanpa kehendak kita. Allah juga yang telah menciptakannya. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan perbuatannya. Dasarnya ayat yang tadi dan diperjelas lagi oleh ayat yang lain, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan diri kalian, Allah yang menciptakan badan kalian, dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Dalam ayat yang lain disebutkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati, mati dan hidup dan mati termasuk perbuatan ittirariyah yang terjadi tanpa iradah manusia. Lillahi rabbil alamin, semuanya adalah milik ciptaan Allah Rabbil alamin. Nah, maka ini dalil yang sangat kuat bagi ahli sunnah wal jamaah, tidak terbantahkan. Belum lagi hadis-hadis, belum lagi dalil-dalil akli yang semuanya menegaskan Allah pencipta segala sesuatu, Allah pencipta kebaikan, keburukan, Allah pencipta manusia, pencipta perbuatannya, Allah pencipta perbuatan manusia yang ikhtiyariyah dan juga yang ittirariyah. Allah yang menciptakan perbuatan manusia yang baik dan juga yang menciptakan perbuatan manusia yang buruk. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, karena la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Dan itulah makna satu dari makna la ilaha illallah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam ahli sunnah wal jamaah, mengatakan la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Ini prinsip akidah, usul al-aqidah. Kalau orang melepaskan akidah ini, maka dia bukan muslim. Kalau ada yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia bukan muslim. Karena menentang la ilaha illallah dan menentang banyak sekali ayat Al-Quran. Maka ini perlu ditegaskan. Perlu ditegaskan. Kalau ada yang meyakini ada segala sesuatu yang terjadi dengan selain takdir Allah, seseorang mengatakan, misalnya mengatakan dengan lisannya ini terjadi bukan dengan takdir Allah, maka dia bukan lagi muslim. Seseorang yang meyakini ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah, tanpa ketentuan Allah, maka dia juga bukan muslim. Kenapa? Karena ini adalah prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkan terjadinya, Allah yang menghendaki dengan pengertian yang menentukan terjadinya baik waktu maupun sifat-sifatnya. Ini prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara dalilnya lagi ayat yang kita baca ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang hal ini. Sebagian mengatakan seperti Ibnu Abbas, fa'alhamaha artinya Allah memberitahukan kepada manusia hal-hal yang jahat dan hal-hal yang takwa, kebaikan dan keburukan diberitahukan kepada manusia. Tetapi Sa'id ibnul Jubair mengatakan alzamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menetapkan mana-mana orang yang jahat dan mana orang-orang yang baik. Orang yang baik, mana yang orang yang buruk telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian pendapat, Allah Subhanahu wa taala
itu ja'ala dzalika fiha bi taufiqihi iyyaha littaqwa wa khidlanihi iyyaha lil fujur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taufik kepada sebagian orang sehingga dia menjadi orang yang bertakwa, dan memberikan khidlan kepada sebagian orang sehingga dia menjadi orang yang orang yang jahat, artinya orang yang ahlul kabair, ahlul maksiyah. Ini juga merupakan makna dari hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ini diantara penafsiran dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa hauqalah artinya la haula an ma'siyatillah illa bi ismatillah, wala quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini terhindar dari maksiat. Kenapa kita terhindar dari maksiat? Karena Allah melindungi kita. Kalau Allah nggak melindungi kita dari maksiat, tentu kita akan berbuat maksiat, terus menerus melakukan kemaksiatan. Sebagaimana sebagian orang tiap hari melakukan maksiat, setiap waktu melakukan maksiat. Kenapa mereka melakukan maksiat? Karena Allah tidak melindungi mereka dari maksiat sehingga mereka bermaksiat. Kenapa sebagian orang mereka bisa meninggalkan maksiat? Karena Allah melindungi mereka sehingga mereka terjaga dari maksiat. Lalu kenapa kita hadir? Karena kita ini banyak duit di sini. Karena banyak orang yang duitnya lebih banyak tidak hadir di sini. Jadi bukan melulu karena kita sehat, karena kita punya waktu yang longgar, tidak, tetapi karena Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa berbuat ketaatan. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, Allah tidak memberikan taufik kepada kita, jangankan melangkahkan kaki menuju ke tempat ini, atau jangankan hadir di sini, terdetak dalam hati untuk ikut, untuk hadir dalam majelis ilmu, itu saja tidak, apalagi sampai hadir. Itu semuanya karena taufik Allah. Karena itu kita setiap kali kita mampu untuk melakukan sebuah amal kebaikan, kita katakan alhamdulillah, kita bersyukur, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, dan kita berarti dipilih oleh Allah sebagai salah satu orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hauqalah yang menjadi salah satu penafsiran dari ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang bertakwa. Tapi ada sebagian orang itu yang telah ditakdirkan oleh Allah itu menjadi orang-orang yang kafir, ahlul maksiyah. Saya ulang lagi, ada sebagian orang itu yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang mukmin ahlu ta'ah, orang yang bertakwa. Tapi ada sebagian orang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlun nar,
sebagai penduduk neraka dan sebagai ahlul maksiyah. Dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu maka pasti terjadi. Seseorang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang mukmin, maka dia akan hidup sebagai seorang mukmin. Seseorang yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kafir, maka dia akan hidup di dunia ini sebagai orang kafir. Seseorang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang mukmin yang bertakwa, maka dia akan menjadi mukmin yang bertakwa. Demikian juga kebalikannya, seseorang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kafir yang ahlul maksiyah, maka dia atau sebagai orang mukmin yang ahlul maksiyah misalnya, maka dia juga menjadi seorang mukmin ahlul maksiyah. Artinya semuanya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang mukmin bertakwa ahlul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik. Dia akan memberikan hidayah kepada orang itu untuk tetap dalam Islam, dan Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk selalu berbuat ketaatan. Dan jika Allah telah mentakdirkan seseorang itu menjadi orang kafir, maka Allah akan menyesatkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang tersebut dan tidak melindunginya dari perbuatan kufur dan maksiat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir atau ahlul maksiyah, maka Allah akan mempermudah dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur dan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu yang dimaksud khidlan. Kalau ada orang itu sesat, itu karena bi khidlanillah. Allah menjadikan dia sesat. Kalau ada seseorang itu dia orang yang mukmin, mendapatkan hidayah, orang yang baik, maka Allah yang memberikan taufik kepada dia untuk kemudian menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik. Ini keyakinan yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka, sapa man wong zakkaha kang wis nyucikaken sapa Allah. Taharaha tegese nyucikaken sapa Allah ing nafas bila amali kelawan amal sapa man wong dasaha kang wis ngotori. Hadirin rahimakumullah, ini penjabaran dari ayat sebelumnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi telah kita jelaskan bahwa seseorang menjadi fajir atau taqi, menjadi orang yang jahat atau orang yang bertakwa, menjadi orang mukmin atau orang kafir, menjadi orang yang soleh atau dia itu toleh, orang yang fajir, itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah itu menjadi orang yang bertakwa, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, sehingga dia kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat amal soleh dan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia qad aflah, dia adalah
benar-benar orang yang beruntung. Saya ulangi lagi. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa seseorang itu nanti, atau lebih mudahnya begini, seseorang itu menjadi mukmin atau kafir, atau seseorang itu menjadi ahlul jannah atau ahlun nar, atau seseorang itu menjadi orang yang bertakwa atau tidak bertakwa, itu semuanya terjadi dengan takdir, tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa namanya? Kaidahnya. Nah, kaidahnya seperti itu. Nah, kalau ada orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin yang bertakwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah dan taufik kepadanya untuk beramal ketaatan, beramal soleh, dan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Sungguh dia orang yang beruntung karena dia akan menjadi penduduk surga. Artinya seseorang itu kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul jannah, itu kata singkatnya. Kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, maka dia orang yang beruntung. Nah, maka dia orang yang beruntung. Nah, Allah mentakdirkan seseorang sebagai ahlul jannah itu dengan tanda-tandanya ketika dalam kehidupan di dunia, Allah dengan mempermudah dia, memberikan kemampuan kepada dia untuk bisa beramal soleh dan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan kufur dan maksiat. Man zakkaha artinya dia yang mensucikan dirinya dengan berbuat amal soleh, dan dia terhindar dari segala, membersihkan dirinya dari segala kemaksiatan dengan taufik Allah. Dengan taufik Allah. Kenapa? Karena Allah telah mentakdirkan dia menjadi ahlul jannah. Paham nggak? Jadi di sini bahwa seseorang itu ditakdirkan, bahwa seseorang itu menjadi ahlul jannah itu dengan takdir Allah. Bahwa seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ahlul jannah di dunia ini itu juga terjadi dengan takdir Allah. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau ada seseorang itu ditakdirkan oleh Allah sebagai penduduk surga nanti di akhirat, maka di dunia ini dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan penduduk surga, yaitu melakukan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung karena dia adalah ahlul jannah. Itu kalau dibalik dari dunia ini. Kalau seseorang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan penduduk surga, yaitu dia beriman, beramal soleh, menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia adalah orang yang beruntung karena dia berarti tergolong sebagai orang yang ditakdirkan sebagai. Sebaliknya, kalau ada seseorang itu di dunia ini dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, tapi sebaliknya
Allah menyesatkan dia. Allah menyesatkan dia, menjadikan dia menjadi orang yang sehingga dia itu dalam kehidupan di dunia senantiasa melakukan kemaksiatan dan gak pernah melakukan amal ketaatan. Maka orang tersebut adalah khasirah. Dia adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dia ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlun nar, sebagai penduduk neraka. Itu kalau kita mulainya dari kehidupan di dunia. Karena bisa dari sini atau dari sini. Kenapa? Karena sebenarnya kata kuncinya semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita biar lebih kita memahami lagi. Kita ini dijadikan, alhamdulillah, dijadikan oleh Allah untuk sebagai seorang mukmin. Kemudian kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebagian amal kebaikan, amal soleh. Banyak amal soleh yang secara zahir kita lakukan. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau Ramadan kita berpuasa Ramadan. Kita juga mengeluarkan zakat. Kita hadir dalam majelis ilmu. Kita baca Al-Quran. Kita berzikir. Kita baca sholawat. Banyak kebaikan, ketaatan kita lakukan. Kita juga terhindar dari banyak kemaksiatan. Meskipun kita nggak terhindar dari seluruh kemaksiatan, tapi kita banyak terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka berarti ada tanda-tanda keberuntungan pada diri kita, karena di dunia ini sampai pada detik ini kita dipermudah oleh Allah untuk melakukan berbagai macam amal soleh dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Artinya apa? Ada tanda-tanda bahwa kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita nggak memastikan kita menjadi orang yang beruntung, tetapi ada tanda-tanda itu. Kenapa tidak memastikan? Karena ketentuannya adalah ketika seseorang mati. Kita masih bisa berubah. Yang asalnya mukmin bisa kafir, yang asalnya ahlul ta'ah menjadi ahlul maksiyah. Itu bisa berubah jika Allah berkehendak. Jika Allah telah menentukan berubah. Makanya kita katakan sampai detik ini bermudah melakukan banyak amal ketaatan. Kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan. Itu tanda-tandanya. Karena ada orang yang di sebelah itu yang enggak seperti itu. Dia dari sejak lahir saja dia sudah jadi anaknya orang kafir. Kemudian dia tidak diberikan hidayah untuk kemudian tertarik masuk ke dalam agama Islam. Ada sebagian orang tidak diberikan taufik untuk bisa berbuat kebaikan. Dia mampu secara zahir untuk berbuat ketaatan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia badannya sehat, kalau mau sholat tiap hari mampu, tapi dia nggak sholat. Dia mampu secara zahir, secara fisik untuk puasa, tetapi dia tidak puasa. Bahkan dia orang yang kaya raya, kalau mengeluarkan zakat atau berinfak dia mampu secara zahir, tetapi nyatanya dia nggak mampu. Karena orang mampu nggak mampu itu mampu berbuat taat atau tidak itu tergantung pada taufik Allah. Laki-laki tadi sudah kita katakan bukan karena melulu seseorang sehat, seseorang kaya dan seterusnya. Nah, itu bukan penentunya. Betapa banyak orang yang kaya raya tetapi dia tidak mengeluarkan zakat yang merupakan kewajiban dia.
dia tidak bersedekah, dia tidak berinfak, padahal dia orang yang kaya raya. Ada orang itu hartanya miliaran, triliunan. Kalau diambil misalnya 10 juta untuk berinfak, itu nggak ngefek sama sekali. Karena setiap hari dia lebih dari itu yang dia keluarkan untuk dia bersenang-senang. Tetapi dia tidak bersedekah meskipun 1.000 rupiah, tidak berinfak meskipun 1.000 rupiah. Kenapa? Karena orang berbuat baik itu bukan karena seseorang itu kaya, miskin, sehat, atau sakit, enggak. Tetapi tergantung kepada taufik Allah. Ada orang dia enggak punya apa-apa, atau sedikit penghasilannya, tetapi dia bersedekah, dia berinfak. Kenapa? Karena orang mampu melakukan kebaikan, mampu melakukan ketaatan itu karena Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan untuk melakukan itu. Nah, ini yang penting untuk kita fahami. Nah, kita fahami. Karena berkaitan dengan masalah akidah. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada orang itu mau berbuat kebaikan itu nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Ada orang pengen hadir dalam majelis ilmu. Sudah lumayan, ada keinginan. Sebagian malah nggak punya keinginan sama sekali. Ada orang yang pengen hadir dalam majelis ilmu. Itu selalu saja ada halangan. Selalu ada halangan. Itu harus diwaspadai. Dia ingin hadir dalam majelis ilmu. Hari ini waktu mau berangkat, tiba-tiba ada tamu, sehingga dia nggak jadi hadir. Besok mau hadir lagi, tiba-tiba kepalanya pusing, nggak jadi hadir lagi. Besok mau hadir lagi, tiba-tiba ada undangan yang dia nggak bisa hadir, nggak hadir lagi. Besoknya lagi dia pengen hadir, ternyata anaknya nangis. Dia harus nunggu anaknya, nggak jadi hadir lagi. Sehingga dia nggak pernah hadir dalam majelis ilmu. Suatu ketika dia bisa hadir, begitu datang langsung ngantuk dan tidur di majelis itu. Misalnya nggak dengar sama sekali ilmu. Kok sulit sekali sih orang ini bisa mendapatkan kebaikan? Ya karena Allah nggak mempermudah dia untuk kebaikan. Tapi sebagian orang begitu mudah, nggak pernah ada halangan dia untuk berbuat kebaikan. Mau melakukan kebaikan, udah begitu saja tanpa ada penghalang sama sekali. Keinginan kuat, tanpa ada ilmu-ilmu agama, dan seterusnya. Itu penentunya bukan masalah sehat atau kaya atau enggak, tetapi benar-benar taufik Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang itu sudah ini sehingga dia tidak bermaksiat. Kenapa? Allah menjaga dia. Tapi ada sebagian kebalikannya. Kalau mau maksiat nggak pernah ada halangan, selalu mulus, duitnya juga ada untuk bermaksiat, kesempatan terbuka. Ada yang kayak begitu. Kalau berbuat ketaatan selalu terhalang, ada hal yang menjadikan dia nggak jadi melakukannya. Tapi kalau melakukan maksiat, selalu saja ada kesempatan, selalu saja ada kemampuan untuk melakukannya, didukung oleh kesempatan, oleh kekuatan, oleh uang dan seterusnya. Nah, itulah yang tadi ini penjelasan bahwa orang itu orang itu menjadi baik itu bitaufiqillah. Orang itu menjadi sesat itu bikhidlanillah. Karena Allah menjadikan dia sesat, karena Allah menjadikan dia orang yang tidak baik. Maka sekarang kalau kita termasuk orang-orang yang dipermudah oleh Allah dalam kebaikan dan selalu gagal melakukan maksiat misalnya,
ada keinginan tapi gagal-gagal terus melakukan maksiat, maka bersyukurlah. Ada tanda-tanda bahwa kita tergolong orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang nanti di akhirat dia sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga. Karena amalan penduduk surga, amalan orang yang akan menjadi penduduk surga, dia beriman, dia bertakwa, dia beramal soleh. Itu tanda-tanda bahwa dia penduduk surga. Kalau ada orang di dunia ini, dia kok nggak beriman, dia tidak beramal soleh, dia terus melakukan maksiat, maka perbuatannya itu perbuatan calon penduduk neraka. Harus waspada, harus waspada. Meskipun penentuannya tadi apa? Seseorang ditakdirkan sebagai ahlul jannah atau ahlun nar, yaitu di saat kematiannya. Apakah dia mati husnul khotimah, mati beriman, atau dia mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan kufur. Penentuannya di saat itu. Tetapi biasanya, seperti yang pernah kita sampaikan, biasanya seseorang itu mati tidak jauh dari sesuatu yang sudah dia biasakan sebelumnya. Kalau kebiasaannya dia melakukan kebaikan, biasanya mati di saat dia melakukan kebaikan. Kalau biasanya dia maksiat, kufur, biasanya dia akan mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan bermaksiat. Sekarang kita membiasakan diri dalam kebaikan, harapannya kita semuanya nanti mati dalam keadaan baik, dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam iman. Itu. Kalau ada dulunya beriman kemudian mati kafir, itu jarang terjadi. Kalau ada orang asalnya kafir bermaksiat terus-menerus di dunia hitam, kemudian dia mati sebagai seorang mukmin yang bertakwa, itu jarang sekali terjadi. Ada, tetapi jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah yang itu tadi, orang itu mati sesuai dengan kebiasaan di saat dia hidupnya. Nah, karena itulah kita berusaha. Jangan seseorang salah paham. Oh, semuanya sudah takdir Allah. Ya udah sekarang kalau sekarang dia mengatakan kita bermaksiat saja, udah semaunya kita. Kalau memang kita ditakdirkan penduduk surga ya surga, kalau neraka ya neraka. Kalau orang berprinsip seperti itu tanda kalau dia itu termasuk orang yang ditakdirkan akan menjadi orang yang celaka. Tanda. Karena dengan prinsip seperti itu kemudian dia akan melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sampai di sini dulu, karena setelahnya itu kita akan bercerita tentang kaum Tsamud. Yang kaum Tsamud ini mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam, nabi yang diutus kepada mereka. Sehingga mereka kemudian menerima atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti diazab dengan azab yang lebih berat di akhirat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.